Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel tutorial ngecat. Pada video kali ini kita akan tutorial finishing kayu natural transparan. Jadi natural transparan adalah gaya finishing yang menampilkan warna asli kayu namun tetap terlindungi dengan lapisan film coatingnya. Pada video kali ini kita menggunakan produk dari Propan, yaitu Sanding Sealer Aqua Wood Finish yang fungsinya menutup pori-pori kayu sebagai lapisan intermediate, melindungi lapisan di bawahnya dan memaksimalkan lapisan di atasnya. Dan adapun untuk lapisan clear coat-nya, di sini kita menggunakan top coat acrylic ya. Jadi dari Propan juga, dimana ini sebagai lapisan akhir ya, dan dapat mempercantik hasil finishing dan berpengencer air, bisa untuk wood stand dan untuk cat duko. Tentu saja yang water based. Jadi untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan kayu yang ingin kita finishing. Di sini saya menggunakan kayu jati Belanda. Kita amplas menggunakan amplas grit 240 atau grit 320 sampai dia halus dan merata. Pastikan ke semua bagian kayu itu kita amplas secara sempurna ya. Jadi untuk pengamplasan pertama ini itu kita lakukan searah serat kayu agar hasilnya itu menjadi lebih maksimal. Sebenarnya untuk penerapan finishing natural transparan itu kita dapat aplikasikan juga ya untuk kayu yang tidak memiliki keindahan serat kayu, namun lebih efektif sih sebenarnya untuk kayu yang memiliki serat yang indah, karena kan kita akan mengekspos serat kayu tersebut. Oke, setelah proses pengamplasan itu kita bersihkan debunya ya, dan untuk langkah pertama itu kita akan melapisinya dengan sanding sealer. Di sini kita mix dengan air 10-20% ya untuk sanding sealer Propan ini. Dan di sini saya menggunakan kuas busa ya untuk aplikasi sanding sealernya. Sebenarnya kita bisa menggunakan spray gun, namun penggunaan kuas busa di sini itu sebenarnya rentan tidak merata ya. Namun karena kita toh juga akan melakukan pengamplasan, jadi tidak terlalu masalah. Oh ya, sekali lagi untuk ini ya, untuk kuas busa itu lebih cocok untuk cat yang berbahan pengencer air. Ya, ini kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu ya untuk sanding sealernya. Pastikan semua area itu tertutupi dengan lapisan sanding sealer agar hasilnya itu maksimal. Dan setelah pengaplikasian sanding sealer yang pertama ini, kita tunggu kering sekitar 1-2 jam ya. Jadi jangan langsung terkena sinar matahari untuk proses pengeringannya. Kemudian setelah kering, untuk melanjutkan ke sanding sealer yang kedua, itu kita amplas menggunakan 240 atau 320. Pastikan ke semua area sanding sealernya itu teramplas dengan baik dan sempurna ya. Dan setelah itu kita pastikan bebas dari kotoran dan debu-debu hasil pengamplasan ini. Dan kita aplikasikan untuk sanding sealer yang kedua. Kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu. Oh ya, sebagai informasi untuk teman-teman semua, fungsi dari sanding sealer adalah dia itu sebagai penutup pori-pori kayu ya. Namun apabila itu pori-pori kayunya besar, itu dapat dibantu menggunakan wood filler. Dan fungsi lainnya, jadi untuk sanding sealer ini dia dapat memaksimalkan perlindungan terhadap lapisan di bawahnya dan memaksimalkan tampilan untuk lapisan di atasnya. Dan nanti akan mudah untuk pengamplasan apabila kita berikan sanding sealer sebelumnya. Ya, dan ini seperti biasa pada langkah pertama, yaitu kita tunggu kering sekitar 1-2 jam ya, dan jangan langsung terkena sinar matahari. Pastikan aman ya untuk tempat finishingnya ya. Oke, dan setelah kering itu kita lakukan ampas lagi ya. Di sini sama, itu kita menggunakan grit 240 atau grit 320. Sebenarnya semakin halus sebenarnya semakin bagus, namun untuk proses pengamplasannya lebih efektif apabila menggunakan grit yang 240. Bisa kita lihat untuk lapisan sanding sealer yang pertama tadi itu sebenarnya sebagai inisiasi awal ya. Jadi dia akan menyebabkan serabut-serabut kayu itu menjadi tegak sehingga kita mudah dalam melakukan pengamplasan. Kemudian untuk lapisan kedua sebelumnya itu dia bertindak sebagai membentuk lapisan filmnya.
Ya, kemudian untuk lapisan ketiga ini yang kita terapkan sekarang, itu dia akan membentuk lapisan film coating menjadi lebih tebal lagi. Jadi kayu akan lebih maksimal terlindungi ya. Ya, dan ini untuk aplikasi ketiga, sanding sealer, ini kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu ya. Pastikan ke semua areanya kena. Dan untuk proses penguasaan di sini pun menjadi lebih mudah ya, karena ini udah lapisan ketiga ya, dan hasilnya sangat maksimal banget untuk perlindungan terhadap kayu ini ya. Dan tidak lupa juga itu saya sampaikan bahwa untuk penggunaan sanding sealer water base ini itu multifungsi ya. Kita dapat mix apabila kita menggunakan wood stand dan lain-lain. Ya, ini seperti biasa kita tunggu kering 1-2 jam ya, dan pastikan tempat pengeringannya itu bebas dari sinar matahari dan tumpahan kotoran dari atas. Kemudian kita akan lanjut untuk pengaplikasian top coat. Namun sebelum pengaplikasian top coat itu kita lakukan amplas menggunakan 240 atau 320. Namun banyak yang menyarankan itu adalah menggunakan grit 400 atau grit 600. Nah, di sini kita hanya menggunakan grit yang 240 ya. Ya, jadi ini kita amplas ke seluruh permukaan kayu ya, ke seluruh area. Fungsinya agar nanti untuk lapisan top coatnya itu dia menempel secara sempurna ke sanding sealer yang kita lapisi sebelumnya. Ya, ini adalah Propan top coat acrylic yang water base. Kebetulan di sini saya memilih yang gloss. Untuk aplikasi top coat ini itu saya menggunakan spray system. Jadi untuk mix rasio dengan air itu 10-20% untuk airnya ya. Atau diperhatikan juga untuk spesifikasi dari spray gunnya ya. Jadi perhatikan untuk tingkat keenceran top coatnya ini. Dan jangan lupa untuk trial error ya sebelum penyemprotan menggunakan spray gun ini. Ya, ini kita menyemprotkan top coat ke seluruh permukaan kayu yang kita finishing ini. Dan untuk video kali ini saya hanya menunjukkan untuk aplikasi pertamanya, saya tidak menunjukkan aplikasi keduanya ya. Namun aktualnya sih ini saya aplikasikan itu sebanyak 2 kali ya, dengan melakukan amplas menggunakan grit 400 atau 600 antar lapisan top coat. Nah, jadi untuk top coat yang pertama ini dia fungsinya agar dia itu menempel dulu ke sanding sealernya agar menjadi lebih efektif. Kemudian apabila kita ingin menampilkan sheen levelnya agar semakin gloss, itu kita lapisi 2 atau 3 kali atau secukupnya sesuai dengan selera. Dan untuk waktu pengeringan top coat ini itu 1-2 jam ya, dan ini lumayan cepat sih kalau untuk waktu pengeringan seperti ini, karena kita balik lagi ini adalah cat yang berpengencer air. Ya, jadi sebaiknya untuk penyemprotan menggunakan spray gun itu pilih yang nozzle-nya kecil ya, khusus untuk top coat atau clear coat ya, karena dia membutuhkan tingkat atomisasi itu yang semakin halus. Jadi hasilnya pun juga akan semakin maksimal untuk pengaplikasian top coat ini atau clear coat apabila teman-teman menggunakan clear coat. Ya, ini kita semprot ke seluruh permukaan kayu ya. Ini untuk yang lapisan pertama ya, yang seperti saya tadi tunjukkan tulisan di bawah itu, bahwa untuk antar lapisan itu amplas menggunakan 400 atau 600 agar hasil finishing top coatnya ini itu juga lebih maksimal dan lapisan keduanya itu menempel dengan sempurna ke lapisan pertama top coatnya. Dan pastikan sampai benar-benar kering baru kita melakukan pengamplasan. Ya, ini masih proses penyemprotan ya, karena ini kita menyemprot ke spot-spot yang pojok-pojokannya juga. Jadi sini saya menggunakan spray gun yang nozzle-nya itu sekitar 0,8 mili ya. Jadi atomisasinya itu sangat halus sekali. Ya, tentu saja dibarengi dengan pengaturan spray gun dan kompresor yang mumpuni ya, yang diawali dengan trial error dulu ke benda kerja yang lain. Ya, ini setelah selesai itu kita tunggu kering ya, 1-2 jam ya. Oke, baik. Untuk hasil dari finishing natural transparan ini sebagai berikut terhadap rak kotak ya, rak dinding kotak. Jadi untuk kelebihan Propan water base, sanding sealer dan acrylic, dia ramah lingkungan, rendah VOC ya, jadi tidak berbau tajam, hasil lapisan tebal, cepat kering dan lebih hemat.
Ya, karena banyak nih dalam satu kaleng, lumayan 1 liter ya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, untuk propan water base ini, dia sin levelnya tidak semengkilap seperti cat solvent ya, terutama untuk top coat, dan trial error dulu nih jika kita menggunakan spray gun dan kemasan kalengnya rentan longgar. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa.